Bab 27. Orientasi bisnis orang Cina. Perdagangan selalu dilihat sebagai bidang yang tidak memberikan jaminan bagi kehidupan karena ada pasang surutnya. Pandangan ini ada benarnya, namun banyak juga tidak benarnya. Karena orang Cina berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menguasai ekonomi di mana saja mereka berada, meskipun dalam keadaan yang serba kekurangan. Keberhasilan orang Cina bukan disebabkan oleh keahlian mereka di bidang perdagangan, melainkan karena kerja keras, kesungguhan, keberanian, keyakinan, perencanaan, keringat, dan air mata, serta pengorbanan yang turut melibatkan seluruh anggota keluarga. Orang Cina percaya bahwa kejujuran dan keikhlasan merupakan dasar yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perdagangan. Tanggapan yang mengatakan bahwa keberhasilan orang Cina karena tipu muslihat, suka menipu, dan pandai berbohong adalah tidak benar. Anggapan itu harus dibuang sejauh mungkin. Keberhasilan orang Cina harus dinilai secara positif, bukannya negatif. Meskipun orang Cina jarang berbagi rahasia keberhasilannya dengan orang lain, terdapat aspek positif yang dapat diperoleh dan dipelajari dari mereka. Pandangan yang demikian sebenarnya muncul dari perasaan dengki dan iri hati, juga ketidaksenangan atas keberhasilan orang lain. Perasaan itu sebaiknya tidak dibiarkan bersarang dalam jiwa dan meracuni pikiran. Waktu yang ada harus digunakan untuk menimba pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan segala seluk-beluk perdagangan. Orang Cina sudah melakukannya dan mereka berhasil. Bagaimana dengan yang lain? Perlu diingat bahwa perjalanan 1000 batu dimulai dari langkah pertama. Jika orang itu tidak melangkah, dia tidak akan sampai ke tujuannya. Bagi orang Cina, sekali melangkah, maka akan terus melangkah karena keberhasilan tidak ada ruang dan batasnya. Pedagang tidak seharusnya mudah puas karena setiap keberhasilan yang besar bermula dari keberhasilan yang kecil. Setiap pedagang harus memiliki cita-cita yang tinggi dan impian untuk membangun kerajaan perdagangan. Mereka sebaiknya tidak mudah puas dengan kesuksesan dan keuntungan yang diperolehnya. Sebaliknya, harus memiliki wawasan yang kokoh untuk memajukan perdagangan. Rasa mudah puas hati merupakan penyakit seperti bisul yang dapat merusak suatu perdagangan. Kesuksesan dan keberhasilan seharusnya menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih keras dan berusaha lebih gigih untuk menggandakan keuntungan. Kelalaian dan sikap terlena pada keberhasilan sementara dan keuntungan jangka pendek adalah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan akhirnya menemui kegagalan. Bidang perdagangan adalah medan perjuangan yang menuntut perhatian penuh juga curahan segenap tenaga. Kemenangan dan kekalahan dalam perjuangan banyak bergantung pada keputusan serta tindakan yang diambil oleh pedagang. Mereka harus berhati-hati dan memberikan perhatian penuh untuk menyukseskan setiap rencana yang disusun. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang teliti. Setelah itu, baru menyusun strategi dan bertindak. Pedagang tidak boleh bersikap terburu-buru. Ada perbedaan yang jelas antara sikap agresif dan terburu-buru. Pedagang harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi dan melakukan serangan kepada pihak lawan. Mereka juga harus tahu kapan waktu untuk bersikap defensif. Agresif tetapi konservatif selalu menjadi pegangan para pedagang Cina. Orientasi sikap inilah yang memungkinkan orang Cina hidup dan berupaya meneruskan kesinambungan penguasaan mereka dalam perdagangan sejak turun-temurun. Sikap konservatif tidak menjadikan pedagang itu seorang yang penakut, namun dapat membantu para pedagang menghindar dari kerugian yang besar. Memang tidak dapat dipungkiri, pedagang harus berani dan cepat bertindak. Tetapi keberanian dan tindakan itu pun harus pada tempatnya. Kegagalan bertindak secara wajar dan rasional yang melebihi kemampuan diri dapat menjerumuskan seorang pedagang ke lembah kehancuran. Bercita-cita tinggi sama sekali tidak tamak. Berbelanja sebaiknya tidak sampai terjadi pemborosan dan pemumbaziran.
Perdagangan bukan suatu bentuk perjudian atau permainan yang dilakukan secara asal tembak saja. Berdagang tidak sama dengan berjudi atau mendapat lotre yang hanya bergantung pada nasib. Nasib sama sekali tidak membantu dalam memajukan perdagangan jika pedagang itu mengambil tindakan yang bertentangan dan tidak benar. Orang percaya pada nasib, tetapi tidak menjadikan nasib sebagai penentu berhasil atau gagalnya sebuah perdagangan. Para pedagang harus berani mengambil resiko. Namun jika resiko itu dapat membawa pedagang pada bahaya, hal itu harus dielakkan. Pedagang tidak menjalankan perdagangan dengan cara sembarangan. Itu namanya bunuh diri dan melakukan kamikaze. Semua perdagangan bisa mendatangkan keuntungan jika diusahakan dan diurus dengan baik. Namun, jika perdagangan itu terus-menerus mengalami kerugian, sebaiknya ditutup saja sebelum pedagang itu bangkrut. Pedagang harus tahu kapan waktunya untuk maju dan kapan mundur. Mundur dalam konteks ini bukan berarti putus asa dan menyerah kalah, akan tetapi menyusun langkah untuk bangkit dan maju beberapa langkah lagi ke depan.